Dalam bukunya Ibnu Rushd, Tahafut al-Tahafut, Ibnu Rushd berkata bahwa konsep ilmu kalam yang membagi sifat-sifat Allah menjadi 20 itu meniru konsep Trinitas Kristen. Dan kalau Anda mengatakan Trinitas Kristen itu kafir, maka yang percaya ilmu kalam lebih kafir daripada orang Kristen, karena menjadikan 20 sifat-sifat Allah ini kekal. Jadi ada berapa yang kekal? Allah kekal dan 20 sifatnya kekal. Berarti ada 21 yang kekal. Berarti ilmu kalam membagi Allah menjadi 21 Allah. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau mengomentari sebuah video dari Indonesiana News TV. Saya nggak tahu siapa nama bapak ini. Pokoknya akhirnya itu ada zen-zennya gitu ya. Jadi bapak ini sudah tua, sudah sepuh, tapi masih saja dalam videonya itu ngawur gitu ya, banyak asumsi tanpa data dan fakta gitu ya. Nah, termasuk ketika beliau ini mengatakan bahwa Trinitas itu ajaran pagan atau menjiplak dari konsep pagan. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Halo, apa kabar para sobat? Bertemu kembali dengan Indonesiana News TV. Selamat sore para sobat. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesiana News TV. Para sobat, sore ini kita akan buat video reaction yang berjudul Fix 100% Trinitas adalah ajaran pagan. Mohon teman-teman ikuti video ini dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Karena ini menyangkut iman kekristenan. Ternyata Trinitas adalah ajaran pagan. Kenapa admin berani bilang begitu? Karena sebelum Trinitas beredar di kekristenan, sebelum-sebelumnya telah ada Trinitas versi yang lain, dan itu menjadi inspirasi bapak-bapak gereja dan Paulus waktu itu. Dimana kalau Kristen menyebut Tuhannya Yesus namanya. Kalau di Persia kuno nama dewanya adalah Mitra. Kalau di Mesir kuno, Trinitasnya diwakili oleh dewa Orisis. Kalau di Yunani kuno, Trinitasnya diwakili oleh Bacchus. Nah, kalau di agama Hindu, dewa wakil dari Trinitasnya adalah namanya Krishna. Nah, sangat mirip 100% plek ajaran Trinitas dari kekristenan sama dengan ajaran pagan dewa-dewi sebelumnya. Nah, para sobat, kalau di ajaran Kristen, Trinitasnya ada 3, yaitu Bapake, Anake, sama Roh Kudus. Nah, kalau di Mitra, teman-temannya Mitra adalah Mitra, Ahirman, dan Osmat. Nah, siapa teman-temannya Osiris? Adalah Osiris, Isis, dan Horus. Nah, sekarang Trinitasnya Bacchus siapa saja? Bacchus, Apollos, Jupiter. Dan siapa Trinitasnya Krishna? Adalah Brahma, Siwa, dan Krishna. 100% plek. Walaupun banyak teman-teman umat Paulus yang tidak mengakui, tapi fakta yang ada bahwa Trinitas adalah ajaran pagan 100%. Sebenarnya Bapak ini hanya mereaction sebuah video dalam bahasa Inggris, kemudian memberikan kesimpulan bahwa Allahnya orang Kristen itu, atau konsep Trinitas yang dipahami oleh orang Kristen, diimani oleh orang Kristen, itu adalah pagan. Itu meniru dari konsep pagan dari dewa-dewi Yunani, Mesir, Romawi, kemudian Trimurti, punyanya orang Hindu gitu ya. Saya juga bisa, Pak, hanya nonton video, mereaction, kemudian saya bilang Islam begini, begitu gitu ya, yang tidak baik menurut saya. Ya, maksud saya gini loh, kalau ngomong itu berdasarkan
bukti, fakta, data gitu loh Pak. Jangan hanya asal ngomong, ambil dari video langsung berasumsi. Karena saya melihat videonya ini, Bapak ini selalu berasumsi gitu ya. Kebanyakan asumsi gitu ya. Ya mungkin karena beliau ini sudah tua. Ya kalau sudah tua ya lebih baik banyak beribadah dan ngomong cucu saja di rumah ya gitu ya. Oke, kita langsung saja mereaction video Bapak ini juga ya. Karena ini menyangkut iman orang Kristen yang diyakini oleh orang Kristen. Jadi saya akan meluruskannya. Nanti dibilang, oh benar, ternyata Trinitas itu konsepnya dari agama pagan gitu ya. Padahal salah semua. Bapak ini hanya asumsi, sekali lagi asumsi. Oke, mari kita bahas satu persatu pernyataan Bapak ini tadi. Yang pertama, tadi dibilang bahwa menjiplak dari dewa-dewi Mesir. Misalnya Osiris, Horus, dan Isis. Saya melihat tidak sama sekali mirip gitu ya. Jadi sama sekali tidak mirip konsep ketuhanan atau tridewa. Kalau misalnya kita melihat dari dewa-dewi orang Mesir itu bukan Tritunggal atau Trinitas, tapi tridewa atau triteisme. Karena dewa-dewa ini berdiri sendiri-sendiri, ada banyak dewa. Nah, bedanya dengan Tritunggal atau Trinitas adalah Allah yang esa itu memiliki firman dan juga roh yang ketiganya adalah satu dalam satu kesatuan. Nah, triteisme berbeda sama sekali. Jadi Bapak ini nggak bisa membedakan antara triteisme dengan Trinitas. Nah, kembali ke konsep dewa-dewi orang Mesir tadi itu. Misalnya Osiris, Horus, dan juga Isis. Ini kan keluarga dewa karena Osiris itu menikah dengan Isis dan kemudian punya anak Horus. Jadi ada dewa bapak, kemudian dewa ibu, dan juga dewa anak. Di mana kesamaan dengan Trinitas? Nggak ada. Nah, ini adalah kesalahpahaman orang Islam yang selalu bilang Trinitas itu sesat, bidat, kafir. Inilah yang dikritik di dalam Al-Quran bahwa kafirlah mereka yang mengatakan Tuhan dari tiga, Tuhan itu tiga dari yang tiga gitu ya. Padahal bukan Trinitas yang dikritik, tapi ini bidat Maryamah yang mirip dengan ini. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kristen beda Pak, tidak seperti itu. Jadi nggak ada mirip-miripnya dewa Dewi Mesir, triteisme Mesir dengan Trinitas yang diyakini oleh orang Kristen. Kedua, kemudian dewa Mitra. Nah, ini juga menarik ya, karena konsep dewa Mitra ini ada dua. Dewa Mitra yang disembah oleh orang Iran purba, yaitu pada tahun 1400 sebelum Masehi. Dewa Mitra yang disembah oleh orang Iran ini itu berbeda dengan dewa Mitra yang disembah oleh orang-orang Romawi. Nah, orang Romawi baru menyembah dewa Mitra ini mulai abad pertama. Dan jaya-jayanya, puncaknya, terkenalnya, viralnya dewa Mitra ini di Romawi adalah pada abad keempat. Padahal abad keempat itu kanon Alkitab sudah selesai ditulis. Jadi nggak mungkin bapak-bapak gereja memasukkan konsep dewa-dewinya orang Romawi untuk menjiplak Trinitas. Nggak mungkin, karena sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, Trinitas sendiri kan sudah ada konsepnya di dalam Alkitab gitu. Saya sering kali sudah menjelaskan ini gitu. Nah, kemudian dewa Mitra itu tadi kan ada Ahriman dan Orsmat. Ini adalah tridewa atau triteisme. Dewa Mitra sendiri adalah perantara antara Ahriman dan Orsmat, di mana kedua dewa ini adalah dewa baik dan dewa jahat. Dewa Mitra ada di tengah-tengahnya, perantara. Di mana miripnya dengan Trinitas. Ini triteisme, jelas ini adalah tiga dewa yang berdiri masing-masing, bukan satu kesatuan. Nggak ada sama-samanya gitu loh ya. Jadi ngarang banget sih Bapak ini.
Kemudian yang ketiga, tadi itu ada dewa Bakus. Dewa Bakus atau Dionysus ini adalah dewa dewi Yunani. Jadi dewa Bakus adalah dewa seni teater. Jadi orang-orang merayakan dewa Bakus atau Dionysus ini dengan cara seperti teater gitulah ya. Kemudian dewa Bakus ini adalah dewa yang sangat kejam. Dia adalah anak dari Zeus dan Persephone. Itu adalah dewi Yunani. Jadi sekali lagi, dewa Bakus adalah anaknya Zeus dan juga Persephone atau Persephone. Nah, ini juga sama dengan yang pertama tadi itu, ada dewa bapak, dewa ibu, dan dewa anak. Lah miripnya dengan Trinitas di mana, Pak? Gitu. Nggak ada kan? Lucu. Jadi Bapak ini kok asumsinya ngawur banget ya. Yang terakhir saya mau bahas tentang Trimurti. Ini menarik ya, karena ini masih menyinggung mengenai agama saudara kita di Indonesia juga. Ada banyak, yaitu saudara-saudari kita Hindu. Saya tidak akan mencemooh Trimurti atau menganggap Trimurti bidat, tapi saya hanya menjelaskan Trimurti berdasarkan pemahaman saya. Dan Trimurti memang sangat berbeda dengan Trinitas. Nggak ada sama-samanya. Karena Trimurti itu adalah 3 kekuatan Brahman atau Sang Hyang Widi. Yaitu ada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ini adalah dewa pemelihara. Kemudian ada Dewa Brahma, itu adalah dewa pencipta. Dan ada Dewa Siwa yang adalah dewa pelebur yang mengembalikan manusia dan makhluk hidup ciptaan yang lain kepada unsurnya. Jadi ketiga dewa ini, baik Brahma, Wisnu maupun Siwa, itu adalah manifestasi Sang Brahman itu sendiri atau Sang Hyang Widi atau Tuhan menurut saudara kita Hindu. Jadi Brahman itu bermanifestasi menjadi 3 dewa ini. Brahma, kemudian Wisnu, dan juga Siwa. Beda, Pak. Beda ya. Brahman atau Sang Hyang Widi memanifestasikan dirinya dalam wujud 3 dewa, yaitu Brahma sebagai pencipta, kemudian Wisnu sebagai pemelihara, dan juga Siwa sebagai pelebur. Samanya di mana, Pak, dengan Trinitas? Beda kan? Beda. Saya nggak mau mengolok, meskipun ini beda, konsep Trinitas dengan Tritunggal orang Kristen beda dengan Trimurti. Saya nggak mau mengolok-olok saudara saya dengan yang Hindu. Itu adalah keyakinan mereka, gitu ya. Nggak seperti Bapak. Beda dianggap kafir, beda dianggap sesat, gitu ya. Kemudian yang ini hanya modal nonton video di YouTube bilang Trinitas adalah ajaran pakam 100% fix, gitu. Asumsi, Pak. Banyak baca buku, Pak, ya. Atau ya karena sudah tua, banyaklah berdoa, banyaklah ngomong cucu, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, gitu ya. Jangan banyakin fitnah terhadap agama Kristen, gitu ya. Sekian dari saya, semoga ini menjelaskan dan memberkati kita semuanya. Oh iya, sebelum saya mengakhirinya, ada satu lagi. Mungkin Bapak ini nggak pernah baca bukunya Imam Al-Ghazali yang judulnya Tahafut Al-Falasifah, di mana Imam Al-Ghazali membagi sifat-sifat Allah itu menjadi 20, yaitu sifat-sifat Allah itu 20 terpisah dari Allah, dan sifat-sifat Allah itu kekal. Menariknya, buku ini ditanggapi oleh ulama Islam juga yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Rashid di dalam bukunya Tahafut Al-Tahafut. Saya merekomendasikan Bapak membeli 2 buku ini dan membacanya, mempelajarinya dengan baik. Dalam bukunya Ibnu Rashid, Tahafut Al-Tahafut, Ibnu Rashid berkata bahwa konsep ilmu kalam yang membagi sifat-sifat Allah menjadi 20
itu meniru konsep Trinitas Kristen. Dan kalau Anda mengatakan Trinitas Kristen itu kafir, maka yang percaya ilmu kalam lebih kafir daripada orang Kristen, karena menjadikan 20 sifat-sifat Allah ini kekal. Jadi ada berapa yang kekal? Allah kekal dan 20 sifatnya kekal. Berarti ada 21 yang kekal. Berarti ilmu kalam membagi Allah menjadi 21 Allah. Masuk akal, Pak? 3 Anda bilang kafir, ini 21. Oke, sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.